Kumaha Teh Putri? Siap Pak, kalau masalah urat-uratan mah dua-duanya. Apalagi dilengkapi. Saya mah penggemar bakso urat. Saya penggemar anak bapak. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Sepertinya Kang Deddy sebentar lagi punya mantu semeton ya. Dan tidak tanggung-tanggung ini mantunya ini ya, seorang wakil bupati begitu. Yang dimana sebenarnya kalau kita lihat dari sepak terjang dari calon mantunya hampir-hampir sama, pemberani, tegas, dan selalu turun ke bawah. Dan yuk kita lihat yuk bagaimana sih keromantisan hubungan calon mantu dengan mantu gitu kan. Calon mantu dengan Kang Deddy ya. Siapa lagi kalau bukan si wakil Bupati Garut. Ini menarik untuk kita respon ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Lagi di mana, A? Garut. Yang pelan dong, kamu romantis Di dikit. Garut. Lagi di mana, A? Di Garut. Apa tugas A hari ini? Pemenangan. Yang pelan. Pemenangan. Pemenangan apa? Pemenangan Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Menangin siapa? Menangin Teh Putri. Mana Teh Putrinya? Di sebelah. Oh, sebelah. Ini yang paling populer di Kabupaten Garut hari ini. Saya malam hari ini bukan untuk berkampanye, tapi untuk membahagiakan masyarakat Garut, terutama masyarakat Kecamatan Malangbong Garut. Berjumpa malam hari ini bersama Putri dan Pangeran Deddy Mulyadi. Jadi Putri dan Pangeran sudah diapit oleh Raja. Salam untuk warga Garut, sehat selalu, bahagia selamanya. Tersenyumlah kalian, senyummu kebahagiaanku. Selamat ulang tahun anak cantik. Apa itu? Itu yang bayi ya? Coba mana? Tuh gerah halal kan cenah insyaallah udah bener-bener kudu mesen heula WO nya gedung segala macam. Ngabuking gedung encan. Pokoknya mah tahu-tahu akad aja. Rahasia. Momen Kang Deddy Mulyadi meroasting wakil Bupati Garut calon mantunya. Yang paling utama Bupati Garut itu agak spesial. Bukan hanya Bupati Garut yang hadir, tetapi wakil bupatinya juga hadir. Saya kurang mengerti kenapa wakil bupatinya juga hadir. Tepuk tangan. Yang jelas tadi pagi saya sudah menegur anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Purwakarta dan Subang dari Partai Gerindra, karena lebih banyak kunjungan ke Garut dibanding kunjungan ke Purwakarta dan Karawang. Ya kalau AA pilih yang 31 tahun. Karena beda. AA itu selalu ngomong sama saya gini, kenapa AA itu hanya mewakili watak ideologis ayah, tapi tidak mewakili watak biologis ayah. Nah hebat, saya muji sama AA, anak muda, anaknya Deddy Mulyadi, kemudian anggota DPRD Provinsi, memilih Teh Putri yang jauh lebih dewasa. Mantap. Mantap, Pak. Mantap. Aku namun budak udung nih. Aku namun siga alim gitu aja di dia. Ulah sieun-sieun teh Teh Putri. Ulah. Pesan makin dia. Enggak tahu lah aja ulah. Sama Teh Putri sini Teh. Balik ke kanan. Pegang dong. Pegang. Udah. Kau datang ke dalam hidupku, bawa cinta. Rambut digolap, lihat dong rambutnya. Nah itu sebetulnya ya. Terus bagaimana sih sebenarnya ketegasan dari Bupati Garut ini begitu? Kalau kedekatan sama Kang Deddy Mulyadi kayaknya sudah sangat dekat begitu ya, karena anaknya di situ begitu ya. Jadi siapa yang setuju mereka berdua untuk nikah, tolong tulis di kolom komentar. Tapi bagaimana sekarang kita lihat yuk bagaimana ketegasan
beliau itu dalam menangani masalah yang terjadi di wilayah kerjanya begitu. Ya beda-beda tipis dengan Kang Deddy Mulyadi ya, keberanian dan ketegasannya ya. Menarik sebetulnya ya, ini dia videonya. Gimana seorang pemimpin di sana punya rasa memiliki, punya rasa risih. Ibu udah berapa lama jadi camat di sana? Baru 1 tahun. 1 tahun. Terus ibu suka lewat jalan situ nggak? Kalau kunjungan ke wilayah iya Bu. Terus ibu pas melihat sampah itu gimana? Diem aja. Oh, kami berusaha dari pemerintah kecamatan dan desa pun sudah beberapa kali Bu berkoordinasi dengan dinas LH meminta bantuan agar ada pengangkutan. Terus? Cuman mungkin belum ada atensi dari dinas LH. Ya alhamdulillah adanya kejadian viral ini memberikan berkah buat kami dari pihak Desa Tegar Panjang dan Kecamatan Sucinaraja lah pada khususnya, sehingga tadi waktu diadakan rapat koordinasi yang melibatkan dalam hal ini LH, alhamdulillah Bu ada titik terang dari dinas LH mau memberikan sinyalemen akan diangkut nanti pada hari Selasa rencananya, Selasa atau Rabu. Cuman yang menjadi permasalahan atau kendala dinas LH itu kurang maksimal Bu kalau terkait dengan dump trucknya Bu. Yang nggak bisa ngomongin dinas LH doang, atau udah semuanya juga harus kerjasama sama pemerintahan setempat, harus ada obrolan sama masyarakat. Emang nyaman begitu terus ya, kita nggak bisa ujung-ujungnya nyalahin LH juga. Terus itu ajak lurahnya, ajak RT RW-nya, pikirin gimana caranya. Nanti kalau misalnya ternyata butuh apa, cari tahu itu sampah dari mana, siapa yang buang, bisa sampai numpuk gitu. Intinya Bu, ini kebetulan yang membuang itu bukan cuma warga Desa Tegar Tahu Panjang saja, pasti tapi dari alasannya pasti begitu, kayak pada tumpukan sampah. Tapi kan yang jelas gimana seorang pemimpin di sana punya rasa memiliki, punya rasa risih. Jangan sampai nunggu ada tumpukan membunuh. Usahakan ibu tuh camat punya wilayah, punya kuasa untuk menekan bawah, menekan ke atas. Kalau misalnya tidak punya inisiatif ya ujung-ujungnya begini terus gitu. Tapi kalau misalnya kompak keras, punya keinginan wilayahnya bersih, bisa maksa ke LH. Ini mumpung ada saya, ibu apa yang ibu butuhin di sana kasih tahu. Terus kalau misalnya masyarakatnya bisa duduk, masyarakat kumaha sudah bersepakat kami akan bergotong royong nanti untuk membantu pembersihan. Cuma yang dibutuhkan mungkin di dinas LH itu terkait dump truck sama alat berat Bu. Karena kalau dikerjakan secara manual tenaga masyarakat saja ini agak lumayan. Iya. Terus sekarang pikirin setelah dibersihin mau gimana supaya nggak numpuk lagi. Itu pikirkan, itu menjadi tanggung jawab wilayah. Ya, ini Bu rencananya kami akan menutup tempat ini dan ada rencana selain sosialisasi untuk penyadaran edukasi kepada masyarakat. Kami pun mau ada program pengelolaan sampah. Pak, saya tanya, desanya. kenapa itu bisa sampai numpuk? Berarti di sana nggak ada pembuangan, nggak ada tempat buang sampah? Iya Bu. Nggak ada. Nah berarti harus dipikirin. Sekarang alternatifnya orang supaya nggak buang sampah ke situ kemana? Oh, ada pembuangan di jalan raya sebetulnya. Terus kalau nggak, berarti lahan itu tanemin aja biar nggak ada yang buang sampah ke sana. Tanemin pohon, tanemin apa? Bisa begitu. Dipelakan, dijadiin kebun obat. Iya Bu. Kebun cabai, kayak kebun apa? Nah itu pokoknya sing kreatif eta lahan ulah jadi lahan runtah, kudu jadi lahan obat, lahan kebun apa yang bisa menghasilkan buat masyarakat, dibagi-bagi gitu. Aku mungkin nanti bisa berbicara ke teman rekan-rekannya, dan saya harap ini yang terakhir. Karena cara mainnya nggak begini, Satpol PP juga cara mainnya nggak begini. Terus kalau sekarang viral, terus ke nasional, wah Garut nih memang ormasnya gini-gini. Nanti ada yang mau investasi ke sini alergi Pak. Jadi harus diketahui bersama bahwa satu sama lain itu saling menanggung nasib satu sama lain, bukan cuma berat di bupati atau wakil bupati. Kita sudah beredar, sama permohon maaf bahwa hal tersebut di luar dugaan kami. Mungkin untuk hari Rabu tukeran buat saya dan rekan-rekan itu baru terjadi seperti itu. Nah kalau misalnya Garut terkenalnya ormas yang meresahkan, anarkis dan segala macam, bahkan kan yang diviralin. Oh kalau udah diviralin kita harus hati-hati sekali gitu ya. Saya khawatir justru makin kuatlah identitas Garut sebagai kota yang tidak ramah investasi. Kebetulan kita lewat jalan Bupati Garut, kalian nggak bisa lewat. Jalan pejabat Garut. Kita akan tanya dan tantang beliau.
Kabupaten Garut. Layak. Kalau memang layak kita pilih. Tetapi kalau tidak berpijak komitmen, buat apa memilih? Ini rekan-rekan dari driver dan pengusaha. Ada 6 tantangan, Bu. Yang pertama, penertiban premanisme. Yang kedua, penertiban anak-anak pang yang mengganggu dan meresahkan penumpang kami. Yang ketiga, kredit lunak terhadap sektor transportasi. Yang keempat, kapal gelap di Garut Selatan. Yang keenam, odong-odong. Hidup Penaiban! Hidup apakah Ibu sebagai calon pemimpin kami siap menjawab permasalahan-permasalahan itu? Terkait dengan travel gelap, anak pang, apalagi tadi? Premanisme terutama. Ya, betul. Saya merasa bahwa itu bukan hanya keresahan para supir, tapi itu keresahan masyarakat kita bersama. Dan yang berdiri menjadi garda terdepan untuk rekan-rekan sekalian. Setuju. Saya punya kesempatan untuk memimpin, saya akan menjadi orang yang paling tegas menindak. Saya perempuan, walaupun saya perempuan, buktinya saya berdiri di sini, saya berani. Dari 3 calon laki-laki lainnya saya ada di sini. Terkait BPJS Kesehatan, saat ini belum di-cover kah untuk para supir? Banyak yang belum punya. Apakah proses pendaftaran juga sulit? Merasa BPJS itu adalah hak semua orang, apalagi rakyat-rakyat seperti kita. Kesehatan itu bukan kemewahan, betul? Kesehatan itu kebutuhan. Jadi saya pun akan memperjuangkan kemudahan BPJS untuk para supir. BPJS akan kami perjuangkan tidak hanya untuk para supir tapi untuk semua masyarakat Garut harus tercover BPJS semua. Tolong catat, ada program kami kartu untuk semua kesejahteraan masyarakat, kartu Garut Hebat yang akan kami lakukan. Dan itu juga akan mengcover tadi kredit lunak untuk. Nah, itu juga akan kami masukkan bagaimana masyarakat ini bisa punya akses permodalan yang lebih mudah. Intinya, rekan-rekan, terkait apa yang menjadi keresahan, terkait apa yang menjadi kekhawatiran rekan-rekan, itu adalah tugas kami untuk menyelesaikan. Tidak perlu diminta sebenarnya, akan kami laksanakan, akan kami kerjakan satu-satu, dan doakan kami, kami bisa tetap memperjuangkan hak kalian untuk hidup, hak kalian untuk dengan mudah bekerja, dan hak keamanan, kenyamanan untuk masyarakat Garut semua. Ini nanti Organda menjadi salah satu mitra strategis kami. Masukan kepada kami terkait siapa-siapa yang perlu diberi beasiswa. Menarik, seorang dokter gigi yang sukses beralih menjadi pengusaha, lalu memasuki dunia politik dan dalam waktu singkat berhasil menjadi wakil Bupati Garut. Inilah kisah inspiratif Putri Karlina, putri sulung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang kini menjabat sebagai wakil Bupati Garut. Lahir di Garut pada 14 Maret 1993, Putri menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar dokter gigi pada tahun 2012. Namun alih-alih berkarir sebagai dokter, ia memilih terjun ke dunia bisnis, mengelola berbagai usaha di sektor kuliner dan salon muslimah yang berkembang pesat di Kabupaten Garut. Pada Pilkada Garut 2024, Putri Karlina mencuat sebagai calon wakil bupati mendampingi Abdusi Syakur Armin. Pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan dan Putri resmi dilantik sebagai wakil Bupati Garut pada 20 Februari 2025. Keberhasilan Putri tak lepas dari strategi kampanye yang melibatkan anak-anak muda kreatif, memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan popularitasnya. Salah satu program inovatif yang ia usulkan adalah 1 jam belajar dan mengaji. Bagi anak-anak dan orang tua di Garut bertujuan memperkuat nilai moral, meningkatkan peran keluarga dalam pendidikan anak. Menariknya lagi, Putri Karlina juga dikenal sebagai calon menantu Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melalui hubungannya dengan Maula Akbar putra Deddy Mulyadi. Semoga langgeng.
Nah itu sebetulnya ya hampir sama ya. Tadi juga kita lebih dekat juga siapa sih beliau itu sudah dijelaskan salah satu konten kreator tadi begitu. Tapi intinya bagaimana cara gercepnya, terus pengambilan keputusannya, keberaniannya. Ini ya 11-12 ya sama Kang Deddy. Mudah-mudahan sih jodoh juga begitu dengan anaknya yang paling besar ya. Gitu sebetulnya ya, tetap jaga persatuan dan kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.